Bukit Surawiti terletak di Desa Surawiti, Kecamatan Pancang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Asal-muasal Bukit Surawiti sendiri dimulai saat santri Sunan Kalijaga yang bernama Suro Astono melaksanakan perintah dari Sunan Kalijaga untuk hidup di atas bukit tersebut, sehingga dikenal dengan istilah Suro Kalmiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di loket kawasan Bukit Surawiti. Nah, sebelum kita masuk, kita dikenakan biaya retribusi sebesar 2.000 per orang. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, mari kita lihat denah wisata Bukit Surawiti terlebih dahulu. Sekarang kita berada di loket, lalu kita akan lanjut perjalanan ke makam Raden Bagus Mataram, kemudian ke atas petilasan Sunan Kalijaga, kemudian ke atas lagi ke Goa Langsih, dan turun ke makam Mbah Supo, yang terakhir ke Goa Lumbung. Yuk langsung saja kita lanjut ke makam Raden Bagus Mataram. Sekarang kita sudah sampai di pesarean Raden Bagus Mataram. Raden Bagus Mataram adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram Islam yang memiliki kekayaan berlimpah dan dermawan terhadap kepentingan perjuangan. Beliau menjadi salah satu sahabat Sunan Kalijaga, kemudian memeluk agama Islam dan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islam, khususnya pendirian Kerajaan Islam Demak Bintoro. Sampai akhir hayat, Raden Bagus Mataram dimakamkan di Surawiti. Sekarang kita sudah sampai di pesarean atau makam dari Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga yang bernama Raden Said adalah putra dari Tumenggung Wilwatikta, Bupati Tuban. Pada masa pengemaraannya, beliau sudah mengenal daerah Surawiti dan sekitarnya, sampai bertemulah dengan seseorang bernama Sunan Bonang yang pada akhirnya menjadi guru Raden Said. Atas perintah Sunan Bonang, Raden Said menjadikan Bukit Surawiti sebagai tempat mengatur strategi dakwah bagi masa kewaliannya. Sampai saat ini, penduduk Surawiti dan sebagian ahli sejarah serta para laku spiritual meyakini bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di Surawiti. Sekarang kita sudah sampai di Goa Langsih. Goa Langsih adalah goa tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Goa ini terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama digunakan untuk tempat sidang para wali, membahas strategi dakwah Islam. Ruang kedua disebut juga Goa Pelok, adalah tempat peristirahatan Sunan Kalijaga. Ruang ketiga adalah tempat beliau bertapa. Di ruang ketiga ini terdapat batu-batu, tempat duduk, dan air tetes untuk bersuci Sunan Kalijaga. Di balik mitos-mitos yang tersebar dari Bukit Surawiti, terdapat keindahan yang bisa kita nikmati dari puncak bukit. Kita akan disajikan panorama alam Kabupaten Gresik yang terlihat begitu indah dari ketinggian. Nah, sekarang kita sudah sampai di makam Empu Supo yang merupakan putra Tumenggung Majapahit, Empu Supagriya. Beliau ini juga merupakan santri sekaligus suami dari adik Sunan Kalijaga yang bernama Dewi Rosowulan. Dan sekarang kita sudah berada di makam Ki Supo Mandrangi. Empu Supo adalah salah seorang yang terkenal pada masa Kerajaan Majapahit. Beliau memiliki ilmu pemerintahan dan kesaktian kanuragan yang tinggi. Pada suatu saat, Empu Supo bertemu dengan Sunan Kalijaga dan tertarik dengan ajaran agama Islam. Keduanya menjalin persahabatan yang berakhir dengan ikatan kekeluargaan dengan menikahi adik Sunan Kalijaga.
Setelah bersahabat dengan Empu Supo, Sunan Kalijaga mendapatkan banyak informasi dan strategi perang kerajaan Majapahit yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Sampai akhir hayat, Empu Supo dimakamkan di Surawiti. Nah, di belakang saya adalah jalur menuju Goa Lumbung. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita skip perjalanan ke Goa Lumbung dan kita akan lanjut ke situs bersejarah Gresik selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat bersejarah yang kedua di Kabupaten Gresik, yakni Alun-Alun Sedayu. Alun-alun Sedayu terletak di Jalan Raya Pahlawan nomor 14 Kauman, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Sepintas, tak ada yang spesial dari alun-alun yang sudah berumur ini. Namun ternyata alun-alun ini memiliki nilai historis. Nilai historis bisa dilihat dari diorama bertuliskan Alun-Alun Sedayu Kota yang sebenarnya merupakan sebuah kecamatan. Tulisan kota pada diorama ini bukan berarti tak beralasan ada kata kota di sana, karena dulunya Sedayu merupakan sebuah kota, lebih tepatnya kadipaten pada masa Kerajaan Islam Mataram, dengan adipati yang paling terkenal dan berjasa saat memimpin wilayah Sedayu adalah Kanjeng Sepuh. Dulu, alun-alun ini difungsikan sebagai tempat berinteraksi antara penguasa dengan rakyatnya. Pola tata kota kuno masa Islam dulu dapat dikenali dari susunan pusat kotanya, di mana di tengah kota adalah alun-alun yang dikelilingi bangunan utama. Di sebelah selatan alun-alun terdiri dari bangunan keraton sebagai kantor pusat pemerintahan. Di sebelah baratnya terdapat Masjid Agung. Masjid Agung Sedayu kini dikenal dengan nama Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu. Dan di sebelah timur terdapat pasar. Pasar Sedayu masih aktif hingga saat ini sebagai pusat aktivitas jual beli. Umumnya pasar ini ramai di setiap pahingnya. Walaupun saat ini alun-alun Sedayu telah mengalami pergeseran fungsi, tetapi pada masa kini pun keberadaan alun-alun masih dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk berinteraksi, melangsungkan acara besar seperti pasar malam dan pengajian, atau aktivitas kemasyarakatan lainnya. Saat ini, alun-alun Sedayu terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi selatan dan utara. Di sisi selatan didirikan Gor Raden Kromo Widjojo, sedangkan di sisi utara menjadi ruang terbuka. Nah, kalau kalian sudah berada di dekat alun-alun sini, jangan lupa mampir ke beberapa jajanan stand di alun-alun Sedayu sini. Di sini banyak jajanan, terutama bonggolan. Di pagi dan sore hari, alun-alun masih menjadi lokasi tujuan masyarakat untuk menghabiskan waktu, entah itu untuk sekedar bercengkrama, olahraga, ataupun berwisata kuliner. Karena di sepanjang alun-alun terdapat banyak penjual makanan dengan berbagai menu yang menggugah selera. Nah, setelah kita berkeliling di alun-alun Sedayu, yuk kita lanjut ke tempat bersejarah Gresik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di tempat destinasi ketiga, yakni makam Siti Fatimah binti Maimun. Yuk kita masuk. Tokoh Fatimah binti Maimun adalah nama yang tertulis pada nisan Leran yang ditemukan di kompleks kubur Leran, Sujinan, Kecamatan Manyar. Nisan ini pertama kali ditemukan peneliti Belanda bernama J.P. Moget tahun 1911. Penelitian dilanjutkan oleh Paul Ravais. Nah, di belakang kami merupakan makam Fatimah binti Maimun. Informasi kematian Fatimah pada 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nisan Leran ini hingga kini merupakan bukti tertulis tertua kehadiran agama Islam di Asia Tenggara. Bangunan cungkup kuburnya merupakan balok batu kapur setempat yang dibentuk persegi dan direkatkan.
Gaya bangunannya menyerupai bangunan candi dengan struktur bangunannya terdiri dari bagian kaki, badan, dan kepala dengan membentuk ruang di bagian dalam sebagai tempat jirat kubur. Makam Fatimah binti Maimunah terdapat juga makam panjang. Ini makamnya ada di belakang saya. Sebelah timur halaman 3, terdapat 2 halaman makam berpagar keliling, susunan batu kapur. Disebut makam panjang 1 dan makam panjang 2. Pada halaman makam, terdapat 3 makam para paman Siti Fatimah. Berjajar dari timur dipercaya sebagai makam Syahid Syarif, makam Syahid Ja'far, dan makam Syahid Khanim. Selain itu, pada halaman makam panjang 2, terdapat 2 makam berjajar dari timur dipercaya sebagai makam Syahid Jalal dan makam Syahid Jamal. Sekarang kita ada di makam Mbah Ki. Di sebelah arah halaman 3, bangunan baru sebuah cungku makam Mbah Guru yang terdiri dari 3 makam berjajar dari timur ke barat. Nah, sekian perjalanan dari tim kami mengunjungi tempat bersejarah di Gresik. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi viewers semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.